Saat ini di Indonesia banyak sekali bermunculan perguruan atau komunitas spiritual, baik yang memakai baju kebudayaan Jawa, memakai baju agama tertentu, baik yang keanggotaannya bersifat fleksibel, hingga yang keanggotaannya bersifat mengikat atau menuntut loyalitas dan kepatuhan buta terhadap pemimpinnya. Komunitas atau perguruan spiritual ini menjamur sejak pandemi, karena memang ketika pandemi COVID-19 banyak sekali orang-orang yang depresi dan jatuh ke titik terendah sehingga mereka akhirnya memilih jalan spiritual untuk kesembuhan dan menjawab kegundahan hati mereka. Banyaknya orang yang akhirnya lari ke jalan spiritual ini tentu membuat orang-orang, baik yang beneran guru spiritual maupun dukun yang berkedok guru spiritual, akhirnya pada membuka perguruan atau komunitas mereka masing-masing. Dan ini tentu saja menarik minat banyak orang. Sayangnya, banyak sekali orang yang terjebak karena tidak mampu membedakan mana yang benar-benar spiritual dengan mana yang hanyalah perdukunan biasa. Perbedaan spiritual, kebatinan, dan perdukunan saja banyak yang tidak bisa membedakan karena memang sekilas semuanya tampak mirip. Banyak yang sebenarnya mereka mencari jalan spiritual, tapi akhirnya justru terjebak ke dalam komunitas atau perguruan perdukunan, sehingga akhirnya mereka jadi tersesat dan semakin jauh dari tujuan spiritualnya. Lalu, apa saja sih yang membedakan antara spiritual yang murni dengan perdukunan? Kebangkitan Nusantara merupakan angin segar bagi para pelaku budaya dan pelaku spiritual di Indonesia. Seiring dengan kebangkitan spiritual yang masif terjadi sejak tahun 2020 lalu, maka istilah kebangkitan Nusantara juga ikut terdengar. Kalau kata orang-orang sepuh Jawa, sekarang ini adalah saatnya segala ilmu Jawa atau spiritual Jawa itu diwedarkan atau diajarkan kembali. Namun sayangnya, hal ini diikuti dengan menjamurnya praktek perdukunan yang berkedok spiritual juga, baik yang berbaju budaya Jawa maupun berbaju agama tertentu. Baik spiritual maupun perdukunan, dua-duanya ini sama-sama membuka keanggotaan dan menerima murid. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak paham perbedaan antara keduanya, lalu ikut terjebak ke dalam perguruan atau komunitas perdukunan. Memang, spiritual dengan perdukunan ini secara sekilas tampak sama, karena mereka biasanya memakai baju yang serupa, sehingga orang menjadi sulit untuk membedakannya di awal. Namun, ketika kita sudah mengenal guru atau pemimpinnya dan mengenal ajaran-ajarannya, disitulah kita bisa membedakan apakah ini murni ajaran spiritual ataukah malah perdukunan. Selama ini, persepsi masyarakat terhadap orang yang mempelajari spiritual Jawa banyak yang masih beranggapan bahwa spiritual Jawa itu pasti klinik dan perdukunan belaka. Padahal, tidak semuanya seperti itu. Praktek perdukunan ini biasanya berasal dari orang-orang yang mempelajari spiritual, namun mereka tersesat, sehingga ia lebih memilih jalan mencari kesaktian, atau bahkan mereka sejak awal memang sudah belajar tantra kiri atau pangiwa duluan. Ajaran spiritual Nusantara merupakan ajaran yang kompleks dan cukup lengkap. Ada ajaran tantra kiri atau pangiwa dan tantra kanan atau panengen. Dua-duanya memiliki muara yang sama, yakni untuk membimbing manusia mengalami keterlepasan dan penyatuan dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Namun, jalan yang ditempuh sangat bertolak belakang. Jika di tantra kanan atau panengen ini lebih banyak mengajarkan meditasi, tapa brata, yoga, kontemplasi atau perenungan, penguatan diri dari dalam secara mental dan batin, dan pemberdayaan diri, maka ajaran tantra kiri atau pangiwa ini justru sebaliknya. Ketika ajaran tantra kanan atau panengen ini menghindarkan manusia dari praktek-praktek negatif yang dapat menurunkan kesadaran anggotanya, ajaran pangiwa atau tantra kiri justru sebaliknya. Di sini, manusia diizinkan untuk memuaskan hawa nafsu mereka sampai tuntas, hingga akhirnya manusia mengalami keterlepasan sendiri. Makanya, di dalam ajaran tantra kiri, manusia justru diizinkan untuk mabuk,
berhubungan seks sampai puas, menjalani tarian mistik, bahkan bersemedi di tempat-tempat angker atau di kuburan untuk menuntaskan nafsu-nafsu mereka dan melenyapkan sifat raksasa di dalam diri. Dari ajaran Tantra Kiri atau Pangiwa inilah, banyak lahir praktek-praktek perdukunan atau praktek ritual lainnya yang bertujuan untuk menambah kesaktian pribadi. Karena dalam ajaran Tantra Kiri atau Pangiwa, kita memang dibebaskan untuk menggunakan energi-energi dari entitas di luar tubuh yang kalau di Islam disebut sebagai jin dan sejenisnya. Berbeda dengan ajaran Tantra Kanan atau Panengen yang menghindari penggunaan energi dari entitas lain di luar tubuh, walaupun sejatinya kesadaran manusianya sudah sangat tinggi hingga bisa sefrekuensi dengan makhluk kedewataan atau malaikat. Tantra Kanan atau Panengen ini berfokus pada pemberdayaan diri dan pemanfaatan kekuatan super dari dalam diri, baik yang berasal dari diri sejati atau roh atau sukma atau atman, maupun yang ada di dalam tubuh itu sendiri atau syakti. Jika Tantra Kiri atau Pangiwa, kekuatan yang membuat manusia menjadi sakti itu berasal dari entitas eksternal, maka di Tantra Kanan atau Panengen, kekuatan super manusia itu berasal dari diri sejati atau percikan cahaya Tuhan. Pada prakteknya, orang yang menekuni Tantra Kiri ini banyak sekali yang akhirnya menjadi dukun, karena mereka di sini tidak dididik untuk mengendalikan ego dan nafsu. Justru malah diajarkan untuk memuaskan ego dan nafsu hingga tuntas. Banyak sekali orang-orang yang sebelum sampai di tahap keterlepasan, mereka justru terbuai dengan daya-daya kesaktian yang mereka dapatkan selama laku. Akhirnya, mereka menjadi pribadi yang semakin egois, dan nafsunya ini semakin besar. Trauma dan luka batin mereka bukannya sembuh, malah semakin memperparah ego. Daya-daya kesaktian inilah yang banyak digunakan para pelaku Tantra Kiri untuk membuka praktek perdukunan demi memuaskan ego dan luka batin mereka. Mereka akhirnya membuka jasa santet, pelet, atau teluh untuk menyakiti orang lain. Mereka juga kadang membuka perguruan dan mewajibkan muridnya untuk menghormati dan patuh buta untuk menjunjung tinggi egonya. Sedangkan ajaran spiritual Jawa sendiri berfokus pada arah peningkatan kesadaran atau kultivasi spiritual. Ajaran spiritual Jawa tidak lepas dari filsafat dan teologi, serta konsep sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula Gusti. Di komunitas atau perguruan spiritual Jawa, anggotanya berfokus pada metode-metode yang erat kaitannya dengan kajian filsafat, pemberdayaan diri, penyembuhan luka batin, dan trauma, pengendalian ego dan nafsu, dan mereka juga berfokus pada tujuan akhir, yakni manunggaling kawula Gusti, atau bersatunya manusia dengan penciptanya, yang kalau dalam istilah milenial sering disebut sebagai pencerahan atau enlightenment. Inilah yang disebut dengan kebatinan. Jadi, kebatinan itu sebenarnya lebih ke arah spiritual, bukan perdukunan. Untuk gampangnya, demi membedakan apakah sebuah perguruan atau komunitas tersebut lebih ke arah perdukunan atau spiritual, kalian bisa melihat ke dalam skala kesadaran Hawkins ini. Komunitas spiritual Jawa akan berfokus membawa anggotanya mengalami peningkatan kesadaran sehingga mereka memberdayakan anggotanya agar memiliki kesadaran yang tinggi. Ini ditandai dengan gurunya mengajarkan murid-muridnya agar senantiasa berada di level power yang memberdayakan. Inilah sebabnya mengapa orang yang belajar spiritual itu cenderung cerdas, kritis, bijaksana, namun mereka juga kalem, cinta damai, dan cenderung menghindari peperangan. Mereka ini menghindari hal-hal yang dapat menurunkan kesadaran seperti pertengkaran, perdebatan, perkelahian, dan sebagainya. Sedangkan yang perdukunan justru menurunkan kesadaran anggota-anggotanya agar hanya pemimpin atau gurunya saja yang dianggap hebat dan sakti. Murid-muridnya senantiasa dikondisikan agar selalu berada di level force. Inilah yang menyebabkan kenapa murid komunitas atau perguruan dukun itu cenderung bodoh, berhalusinasi, emosian, fanatik terhadap gurunya, dan suka menantang perang atau adu ilmu.
Kalau sudah nantang-nantang perang atau adu ilmu atau kesaktian begitu, sudah bisa dipastikan mereka ini anggota perguruan perdukunan, bukan spiritual. Lalu, bagaimana dengan ritual? Baik yang spiritual maupun yang perdukunan, keduanya sama-sama menggunakan ritual. Tentu saja, ritualnya berbeda. Perguruan atau komunitas spiritual atau kebatinan itu melakukan ritual dengan tujuan untuk nguri-nguri budaya Jawa dan menggali filosofinya agar anggotanya makin meningkat kesadarannya. Ritual semedi atau meditasi dan sesaji, baik sesaji untuk leluhur maupun untuk sedulur papat, juga dilakukan, tapi semuanya dengan tujuan untuk peningkatan kesadaran spiritual dan lebih ke arah pencerahan. Arahnya adalah supaya manusia itu sadar tentang diri sejatinya. Namun pada guru spiritual yang sudah sangat mumpuni, terkadang ritual-ritual tersebut tidak diperlukan lagi karena dia bisa mengajarkan muridnya untuk benar-benar sadar secara mandiri. Di komunitas atau perguruan perdukunan, ritual yang dilakukan ini sangat banyak dan sifatnya ini mengikat atau memaksa. Jika tidak dilakukan, gurunya akan mengancam atau mengintimidasi murid dengan dalih tidak loyal atau tidak akan mendapatkan ilmunya. Padahal, ritual yang dilakukan itu lebih banyak ke arah ritual pencari kesaktian yang sifatnya eksternal, bukan ke arah peningkatan kesadaran yang sifatnya ini internal. Untuk lebih jelasnya, inilah perbedaan lengkap antara spiritual dengan perdukunan. Yang pertama dari segi guru. Guru spiritual adalah seorang spiritualis murni yang bijaksana dan memiliki kesadaran yang tinggi. Dia kalem, emosinya cenderung stabil, dan cenderung tenang dalam segala situasi. Bagi orang yang kesadarannya tinggi, segala kejadian di dunia ini cenderung nampak netral di matanya. Yang penting baginya adalah mana yang lebih baik untuk semuanya. Seorang guru spiritual juga tidak gila hormat. Berbeda dengan guru perdukunan yang selalu menuntut untuk dihormati oleh orang lain, terutama oleh murid-muridnya. Dukun juga bukan orang yang bijaksana dan berkesadaran tinggi, karenanya ia mudah sekali emosi, mudah tersinggung, selalu menuntut kepatuhan dari anggotanya, dan selalu membutuhkan validasi dari orang lain. Seorang dukun juga selalu berkoar-koar bahwa dia ini memiliki backing untuk menunjang kekuasaannya dan menakut-nakuti anggotanya. Yang kedua, dari segi keanggotaan. Perguruan atau komunitas spiritual tidak menuntut loyalitas dan tidak menuntut keanggotaan yang mengikat. Loyalitas disadari sebagai konsekuensi dari pelayanan terhadap anggota atau murid. Di sini, murid atau anggota juga diizinkan untuk berpikir kritis. Sedangkan di perdukunan, anggotanya dilarang untuk berpikir kritis, karena yang boleh memutuskan segala sesuatu hanya gurunya saja, dan ini tidak boleh ditentang. Keanggotaan juga dibuat mengikat dan muridnya dituntut untuk selalu loyal dan menghormati gurunya tanpa perlawanan dan kritik. Jika ada murid atau anggota yang tidak loyal atau kritis, dia akan dijelek-jelekan di depan anggota lain, bahkan diintimidasi untuk merusak mental. Yang ketiga, dari segi kesejajaran. Guru spiritual selalu merasa dia sama dengan muridnya atau sejajar atau egaliter. Guru spiritual tidak merasa lebih hebat atau lebih tinggi, hanya merasa dia sudah lebih dulu melakukan jalan spiritual, dan kini ia berkewajiban untuk menularkan ilmu yang sama kepada orang lain. Sedangkan guru perdukunan selalu merasa dia lebih sakti, lebih hebat, lebih berkuasa, dan lebih pantas daripada orang lain. Karenanya, murid-muridnya ini diwajibkan untuk patuh buta. Jika ada anggotanya atau muridnya yang tidak bisa menerima ini, dia akan marah dan emosi, kemudian mengintimidasi. Yang keempat, dari segi ego. Seorang guru spiritual adalah orang yang sudah selesai dengan egonya. Yang menjadi tuan adalah diri sejati, bukan ego. Sehingga seorang guru spiritual yang asli tidak akan suka mencari validasi orang lain, apalagi menantang perang, adu ilmu, atau adu kesaktian. Demikian juga dia akan melarang murid-muridnya untuk adu ilmu atau berperang dengan orang lain. Sedangkan di perdukunan, baik guru maupun anggotanya adalah tipe orang yang belum selesai dengan egonya. Bahkan banyak kasus bahwa ego mereka justru menjadi tuan atas diri mereka. Karena itu, komunitas atau perguruan perdukunan biasanya ini suka iri dengan kesuksesan orang lain, suka iri dengan kemampuan orang lain, dan akhirnya suka nantang adu ilmu, adu kesaktian, bahkan menantang perang dengan komunitas lain.
Yang kelima, dari segi emosi. Di komunitas spiritual, baik guru maupun muridnya memiliki emosi yang cenderung stabil atau kalem. Bahkan jika muridnya belum stabil pun, guru maupun anggota lain akan membantu memberdayakan supaya bisa menjadi manusia yang stabil dan memiliki emosi yang luhur. Mereka selalu menjaga diri agar senantiasa ada di level power, dan level ini menyebarkan energi ke orang lain. Sedangkan di komunitas berdukunan, baik guru maupun muridnya ini malah cenderung emosian. Karena mereka memang bekerja di level force yang sangat menyedot energi orang lain. Seorang guru perdukunan bahkan tidak segan akan membuat muridnya depresi jika tidak menurut. Yang keenam, dari segi menyelesaikan masalah. Di komunitas spiritual, bila ada masalah terjadi, maka cenderung diselesaikan dengan cara yang taktis, praktis, dan mereka bisa meminimalisir konflik. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi di komunitas perdukunan, bila ada masalah, biasanya akan dibuat besar dan menghabiskan sangat banyak energi. Mereka lebih memilih untuk berperang atau berkelahi untuk mempertahankan ego daripada mencari solusi yang baik untuk semuanya. Yang ketujuh, dari segi ritual. Komunitas spiritual juga masih banyak yang menggunakan ritual, namun ritual ini bersifat terbuka dan tidak memaksa. Proses menjalani ritual juga dimaksudkan untuk mendapatkan filosofi yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kesadaran anggotanya. Sedangkan di komunitas perdukunan, ritual ini sifatnya wajib, bahkan memaksa. Jika tidak dijalani, gurunya akan mengancam dengan intimidasi atau ancaman tidak akan mengajarkan ilmunya. Yang kedelapan, dari segi doktrin. Komunitas spiritual sangat menghindari doktrin, karena doktrin itu hanya akan menurunkan kesadaran manusia dan membuat manusia tidak bisa berpikir kritis dan kehilangan akal sehat. Sedangkan di perdukunan, gurunya biasanya malah mendoktrin murid-muridnya. Tujuannya agar dia dipatuhi dan disegani. Yang kesembilan, dari segi fokus ajaran. Ajaran komunitas spiritual berfokus pada peningkatan kesadaran spiritual anggotanya. Ujung-ujungnya adalah pencerahan atau meleburnya manusia dengan Sang Pencipta atau manunggaling Kawula Gusti. Karena itu, mereka banyak mengajarkan meditasi, topo engrame, mindfulness, kontemplasi, penyembuhan, dan pemberdayaan diri. Seorang guru spiritual juga mengajar muridnya dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Beda dengan guru perdukunan yang mengajari muridnya dengan ketakutan, kemarahan, kebencian, iri hati, dan biasanya fokus ajarannya adalah di pemanfaatan daya-daya gaib yang hanya akan memperbesar ego dan menurunkan kesadaran belaka. Yang ke-10, dari segi pengikat. Komunitas dan guru spiritual cenderung tidak suka mengikat muridnya. Mereka tidak menuntut loyalitas. Mereka membebaskan muridnya untuk join atau tidak. Mereka juga tidak suka mendoktrin atau mencuci otak muridnya agar selalu patuh pada guru atau komunitas. Sedangkan komunitas perdukunan sangat membutuhkan loyalitas anggotanya. Bahkan, tak jarang guru perdukunan ini mewajibkan anggotanya untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah dirajah dan diisi oleh kodam pengikat. Yang mana setelah anggotanya ini mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut, sukma atau kesadaran si murid justru terikat dan dia menjadi takut dan senantiasa segan terhadap gurunya. Kadang, guru perdukunan juga mencuci otak anggotanya agar senantiasa loyal dengan cara doktrin atau sugesti atau hipnotis. 11. Dari segi menghadapi kritik. Komunitas spiritual akan menghadapi kritik, bahkan caci maki publik dengan cara yang bijaksana, bahkan cenderung mengabaikan hinaan yang tidak perlu. Sedangkan komunitas perdukunan itu cenderung anti kritik. Mereka akan berkelahi, meneror, atau membuli siapa saja yang berani mengkritik guru atau komunitasnya. Bahkan, mereka tidak segan-segan akan mengekspos data-data pribadi orang lain atau melakukan doxing terhadap orang yang dianggap mengganggu komunitasnya. Ini mirip seperti yang dilakukan oleh Gus Samsudin yang melakukan doxing terhadap pesulap merah dengan mengekspos KTP pesulap merah tersebut ke publik. 12. Dari segi uang.
Uang adalah alat tukar yang paling sah di zaman sekarang, dan namanya ilmu tentu memiliki alat tukar. Bedanya, di komunitas spiritual, uang yang dikeluarkan itu tidak bersifat wajib atau memaksa. Program berbayar tidak bersifat memaksa. Anggota bebas memilih untuk ikut atau tidak. Bahkan, ada guru atau komunitas spiritual yang rela dibayar berupa donasi seikhlasnya setiap ada wedaran atau kajian. Kalaupun ada program berbayar, fasilitas dan ilmu yang didapatkan ini sesuai dengan harga yang dibayarkan. Sedangkan di komunitas perdukunan, uang atau pembayaran itu bersifat mengikat dan memaksa. Jika tidak mengikuti program tertentu atau menolak untuk membayar iuran tertentu, muridnya ini bisa dijelek-jelekan di depan anggota lain, sehingga murid sering merasa terintimidasi dan mau tidak mau harus ikut program berbayar tersebut atau rutin membayar iuran. Dan seringkali harga yang dibayarkan itu tidak sesuai dengan ilmu dan fasilitas yang didapatkan. 13. Dari segi kualitas murid atau anggota. Komunitas spiritual cenderung mencetak murid yang bijaksana, kalem, mengalami perubahan mental dan sikap ke arah positif, cerdas, kritis, mengalami kesembuhan dari luka batin dan trauma, dan cenderung cinta damai. Bahkan, murid atau anggota komunitas spiritual bisa melakukan hal-hal yang berdampak positif terhadap lingkungan atau masyarakat. Sedangkan murid atau anggota komunitas perdukunan biasanya justru bodoh, emosian, sering berhalusinasi, egonya ini tinggi. Akhirnya mereka suka menantang orang lain atau komunitas lain untuk berperang, adu ilmu, atau adu kesaktian. Mereka juga biasanya tumbuh menjadi manusia yang selalu butuh pengakuan orang lain dan senantiasa menyedot energi orang di sekitarnya. Demikianlah perbedaan antara komunitas spiritual dengan perdukunan. Banyak komunitas spiritual dan perdukunan yang sama-sama memakai atribut budaya Jawa ataupun atribut agama tertentu. Namun, diharapkan dengan menjelaskan ciri-ciri di atas, kalian bisa membedakan dan tidak terjebak lagi ke dalam komunitas-komunitas yang hanya akan menurunkan kesadaran belaka dan justru membuat kita ini semakin jauh dari kultivasi spiritual itu sendiri. Setelah aku posting vlog tentang cerita kesembuhan aku dari penyakit metafisika di YouTube, ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Banyak yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan hanya secara medis, banyak yang merasakan depresi, dan ada juga yang mengalami kebangkitan spiritual tapi tidak tahu harus sharing dengan siapa. Dulu sampai banyak banget yang telepon minta untuk dibimbing meditasi sampai sembuh, tapi dulu guru yang membimbing aku untuk sembuh masih sibuk banget. Sekarang aku bisa meminta beliau untuk meluangkan waktu membuka sesi private healing buat kalian semua. Jadi buat kalian yang ingin konsultasi seputar healing, baik healing untuk kesembuhan fisik maupun mental, ataupun hanya perlu teman untuk konsultasi terkait spiritual, kalian bisa jadwalkan untuk membuat sesi private healing bareng guru aku langsung ya. Dan seat ini terbatas hanya untuk 3 orang saja per hari. Klik tombol atau swipe up di bawah video atau baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya.